Yang pertama kami persilakan kepada Ketua Edi untuk menyampaikan data terupdate pertanggal 6 April pukul 16.00 WIB tepat di Sekretariat Tim Gugus COVID-19 Kabupaten Banyumas. Dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini update data gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease atau COVID-19. Data yang sudah terinput sampai tanggal 6 April ini, jumlah OTG mengalami penurunan yang cukup drastis, 777 orang. Jadi saat ini jumlah OTG kita 3.219, turun dari 3.966 menjadi 3.216. Kemudian orang dalam pemantauan itu 52 orang, kemudian yang sudah selesai pemantauan 10 orang, jadi totalnya saat ini 42 orang yang masih dipantau. Kemudian sekali lagi untuk mereka yang sudah keluar dari pemantauan, kita tetap berharap untuk tetap berada di rumah, mengurangi keramaian, menghindari perkumpulan orang, kemudian tetap berlakukan pola hidup sehat dan bersih. Kemudian untuk yang sudah keluar dari pantauan ini bukan berarti bebas dari karantina, walaupun sudah tidak ada yang memantau lagi, sudah tidak ada petugas yang menanyakan lagi. Kita tetap berharap selama masa bencana ini tetap di rumah, rajin cuci tangan, dan sekali lagi hindari tempat-tempat keramaian. Sekali lagi kami ulangi, angka orang tanpa gejala itu berkurang 777 orang dari 3.996 menjadi 3.219. Orang dalam pemantauan bersisa 42 orang karena sudah keluar 10 orang yang selesai pemantauan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ketua Edi yang telah menyampaikan update data per tanggal 6 April tahun 2020, sehingga ini menjadi pegangan data kita. Mudah-mudahan dari hari ke hari kita sudah ada penurunan baik dari PSBB maupun ODP akhir, tidak ya? Oke, baik. Kemudian rekan-rekan pers yang kami banggakan, ada kemungkinan kebijakan-kebijakan pemerintah pada hari ini. Yang pertama, tim gugus melalui Kabah Hukum telah merevisi keputusan Bupati yaitu nomor 360/254 tahun 2020 tentang pembentukan tim gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 atau COVID-19 Kabupaten Banyumas. Jadi yang sebelumnya kita pakai ini sudah dirubah melalui dari sekretariat ataupun dari tim gugus ini melalui Kabah Hukum yang telah menyiapkan segala administrasi dan regulasinya, dan sudah disusun secara jelas tugas pokok dan fungsi dari tim gugus ini, apa dan siapa, bagaimana mereka bekerja. Jadi setelah ini nanti penjelasan selanjutnya nanti akan secara khusus rekan-rekan pers kami minta kepada Kabah Hukum sebagai bagian daripada sekretaris di tim gugus COVID ini untuk dapat memberikan penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dinas atas kesempatan yang diberikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak mewabahnya virus COVID-19 ini sudah 3 kali mengeluarkan regulasi terkait pembentukan tim gugus. Yang pertama didasarkan pada Perpres nomor 7 tahun 2020, selanjutnya dirubah dengan Perpres nomor 9 tahun 2020, yang terakhir Perpres nomor 9 tahun 2020 ini diturunkan dengan edaran Menteri Dalam Negeri, di mana di edaran ini tugas dan fungsi masing-masing tim itu lebih terperinci, sehingga
turunan itu kita tidak lanjuti di tingkat kabupaten untuk diteruskan pembentukan tim sebagaimana yang diamanahkan di dalam edaran Kementerian Dalam Negeri. Kemudian edaran ini sudah jelas bidang-bidang masing-masing, kemudian dilengkapi dengan tugas masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini. Namun demikian kita juga mengadopsi sesuai dengan karakteristik daerah, ya. Tidak sepenuhnya kita adopsi apa yang dikeluarkan kementerian, kita sesuaikan kembali dengan karakteristik daerah Kabupaten Gelwas. Untuk itu keputusan sudah ditandatangani Pak Bupati, yang insya Allah besok jam 10.30 Sekretariat Tim Gugus Kabupaten Gelwas akan memanggil kepala-kepala divisi yang sudah tertera di dalam SK ini untuk melakukan rapat koordinasi sekaligus memberi pencerahan terhadap tugas fungsi yang tertera di dalam SK ini. Kemudian tim itu nanti bisa bekerja secara maksimal sesuai dengan tugas yang ada. Tidak seperti selama ini kita agak mengambang, tidak tahu apa yang dikerjakan, tetapi dengan keluarnya SK yang terakhir ini, masing-masing pejabat yang ditunjuk sudah jelas tugas dan fungsi apa yang dibebankan kepadanya, sehingga tim sekretariat dapat meminta pertanggungjawaban terhadap tugas daripada masing-masing divisi ini yang disampaikan nanti kepada Ketua Gugus, dalam ini Pak Bupati melalui sekretaris yaitu Pak Sekda. Jadi tanpa laporan yang tertulis, sekretariat tim gugus yang ada di posko ini mungkin tidak memproses segala sesuatu yang dibebankan kepada tim ini. Mungkin demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kawal Hukum yang telah menjelaskan perubahan tim dan keputusan. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah Kabupaten Gelwas yang telah disampaikan nantinya oleh Bapak Kepala Badan DPKD, sehingga nanti dapat dijelaskan juga bagaimana sistem biar ini berjalan. Yang terhormat kami sampaikan kepada Pak Kaban untuk menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, terima kasih Pak Kades Pemirsa. Rekan-rekan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan tentang kebijakan pemerintah dan dengan tugas kami, tugas pokok dan fungsi kami. Tentu kami hanya menjelaskan tentang kebijakan mengenai keuangan, yaitu penanganan virus corona atau COVID-19. Yang pertama, rekan-rekan, kita sudah merealisasikan keuangan tentang penanganan virus corona ini ke Badan Bencana Daerah BPBD 2,5 miliar, yang mungkin nanti secara teknis dan ketentuannya tentu BPBD yang paham. Kami hanya menyalurkan dan kebutuhan. Sumber dana tersebut masih berasal dari BTT, bantuan tidak terduga atau sumber bencana. Namun tentu itu adalah bukan batas yang maksimal atau yang mungkin itu saja. Tentu ini adalah batas yang tidak mempunyai batasan. Tentu nanti akan kita carikan solusinya tentang sumber dan ketentuan pendanaan. Itu yang langkah yang sekarang masih kami lakukan juga tentang persiapan anggaran yang akan dibutuhkan dalam penanganan virus corona atau COVID-19 ini. Mungkin itu dari segi pendanaan.
rekan-rekan yang dapat kami sampaikan, dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.